Bismillahirrahmanirrahim. Nyor jemaah hadir su agak bacut paru-paru bulu. Bahasa Aceh paru-paru bulu, bahasa Indonesia serak-serak basah. Jadi dua orangnya dalam keadaan beklam ceramah di rumah. Tubuh ino sudah keizin tapi anjir dekat lagi. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafaa billahi shahida. Wa qala aydan ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Yang Tuhan hormati Bapak Gusi beserta seluruh tokoh-tokoh Lampung dan Buro, wabil khusus Ketua Suman Subuh Damai beserta seluruh para rombongan yang kadung Pak Sukomyo beserta seluruh jamaah subuh menasah lagurum, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puja hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kasih sayang Allah, malamnya subuhnya kami bisa berhadir di menasah yang mulianya dalam rangka menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Setiap amal perbuatan kebaikan yang mampu tersebut adalah berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Pemantan nikmat yang kita peroleh, kebaikan yang kita peroleh, faminallah, yang menunjuk daripada kasih sayang Allah. Bukan karena kehebatan danyo, bukan karena sehat, bukan karena sempat, tapi karena kebaikan Allah. Sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin, dan pemantan yang kita peroleh sesuatu perkara yang buruk, yang hanagar, famin nafsi, itu datangnya dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi akhir nama pun yang hanagar yang salah berbuat.
tapi menyebabkan nama buat yang berkebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya setiap saat berlomba-lombalah berbuat baik dan berusahalah untuk dapat jauh sesuatu yang hangat. Berikutnya salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir Pak semuanya adalah guru-guru yang akan merupakan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari hanali manfaat harta dan anak-anak, kecuali yang bermanfaat adalah ulun-ulun yang menghadap Allah, yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Yauma pada ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir Ayyusa'ah. Jadi makna hari yang dimaksud pada surah Asy-Syu'ara ayat 88 adalah uro kiamat. Artinya uro kiamat harta dan anak hanali manfaat. Seberapa besar pun harta yang kita keluarkan kalau pada hari kiamatnya hanali balasan satu dari Allah, hanali nilai, hanali harga. Pertanyaannya, pajan uronya akan tiba, pajan uro kiamat akan hadir, sehingga amal kita sudah tak bermanfaat lagi. Niat pertanyaan jangankan tanya, Nabi sendiri pun tak bisa jawab. Pajan kiamat, baik yang tanya jamaah sumar, masyarakat Lamburo, Rasulullah kedua hanya ujian pajan kiamat. Sehingga malaikat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah matas sa'ah, ya Rasulullah pajan kiamat. Maka dijawab Nabi, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya Nabi pun tidak tahu kapan kiamat. Hanya saja Rasulullah diberi gambaran ajar kiamat, tapi tanggal pasti beliau tidak tahu. Salah satu gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hasadu ummati la taqumus sa'atu illa yataqarrabus zaman. La taqumus sa'atu illa yataqarrabus zaman. Tidak berdiri kiamat, maknanya hancur kiamat, tidak akan datang kiamat kecuali waktu semakin dekat, zaman semakin dekat. Jadi gambarannya adalah bila waktu perjalanan waktu 24 jam semakin dekat, bulan semakin dekat, tahun semakin dekat, itu pertanda kiamat sudah dekat. Itu gambaran Rasulullah.
tanggal pasti hana hujan. Hatta takuna sanata, sehingga setahun kasyahri, seperti sebulan. Dok nanto kalau waktu zamu fitur lagi fitur wasyahru kal jumanati fitur lagi sabah jumat. Begitu dekatnya waktu zaman. Baru tanggal paduk tabel listrik kayak tabel. Banda bayi tentang kredit motor kayak bagi yang cocok kredit. Saya punya anak di Mesir sama kayak Ustaz Muzir juga, bapak juga. Anak tanya kuliah di Mesir, lagi-lagi belah di kamar naji. Seminggu lega video call. Lemah wajah, lemah kamar, lagi tentang belah di. Begitu dekat antara rumah kita dengan anak di kos di luar negeri, dia sedang kuliah. Kan Cina sahaja. Maka begitu cepat perjalanan waktu, begitu dekat. Itu pertanda kiamat sudah dekat. Tanggal pasti Nabi tidak tahu. Maka sebelum datang hari itu, infakkanlah hartamu, konsentrasilah mendidik anakmu. Katakanlah misalnya bukan kiamat besar, kiamat draw di masing-masing, artinya kematian. Sebelum ruh meninggalkan jasad, sebelum datang Israel hendak mencabut nyawa kita, itulah kiamat kecil buat kita. Sebelum ruh ajalnya, selagi umum dan dijuli Allah, jangan disia-siakan waktu. Hasadu ummati, panen umatku, baina sittina wa sab'in. Panen umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun. Tiro-ro na 80 kurang 19 yang tiada kurang lagi. Tiro-ro. Tapi rata-rata kita disuruh panen di kala umur 60 sampai 70 tahun. Kenapa digunakan bahasa panen? Itu maksudnya adalah mengajak kita sejak kita lahir sampai umur 70, nanamlah. Waktu tarik nyawa, gehul ya Allah, ayo balik bawa panenmu. Bergembiralah mereka-mereka yang selama hidup sibuk nanam, balik kepada Allah, bawa panen. Bersedihlah selama hidup lalai tak pernah nanam, enggak ada yang dibawa pulang. Ya, digunakan waktu yang singkat ini. Nabi yang paling panjang umurnya adalah Nabi Nuh. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh kami mengutus Nuh kepada umatnya. Falabitha fihim, dia tinggal bersama mereka alfa sanatin illa khamsina aman, 30
tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang dari 50 tahun. Ini kalian bahasa Quran 1000 tahun kurang daripada 50 tahun. Berapa ibu? 50. Tengok bahasa Quran, indah sekali. Filbe kurun 50. Nyo bahasa yang dipakai di orang Aceh. Orang Aceh dipakai bahasa Quran. Padu negara kokahnya 12 juta kurun 50 ribu. Padu. Dipakai modal. Kalau bahasa orang Aceh, Pak. Lagi yang bahasa orang Aceh. Padu negara kokah 12 juta kurun 50. Padu 11 juta 50 ribu. Hanya bukan satu. Yang membuka oleh nyono. Inilah bahasa Quran. Jadi yang oleh malaikat kepada Nabi Nuh. Ditanya oleh malaikat, ya aqwalul anbiya'i umran. Ditanya oleh malaikat, wahai nabi yang panjang umurnya. Maksudnya Nabi Nuh. Kaifa wajadtal hayah. Ditanya oleh malaikat, bagaimana rasanya engkau hidup? Maksudnya wahai Nuh, pakiban rasaji umur 50 rasanya kayak mana? Dijawab oleh Nabi Nuh, wajadtul hayah, yang saya rasakan hidup 950 tahun, kal kadari laha babani, seperti tinggal yang mempunyai 2 pintu. Maksudnya seperti saya tinggal di sebuah tempat tinggal, seperti saya tinggal di sebuah rumah, laha babani, yang mempunyai 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Jadi saya hidup 90 tahun seperti saya tinggal di sebuah rumah yang mempunyai 2 pintu. Saya masuk di pintu depan, pintu pertama, saya keluar pada pintu yang lain. Begitulah lamanya saya rasakan hidup 950 tahun. Apa maksudnya? Lo yakin hanya ada ohlong? Kalian doa macam teruk. Macam teruk doa pun bukan. Pak doa kalian. Jadi urut mumpung Pak doa punya macam no, berarti perlu penjelasan. 950 tahun udah. Lagi kata mungkin cukup tapi belum cukup. Pertanyaannya berapa lama? Hanya itu 5 menit. 5 menit ya rumah beda pada. Apalagi rumah sebesar rumah kita. Kata mungkin cukup untuk paling hanya 2 menit. Katuk untuk jawaban Nabi Nuh sekurang 50 pun hanya lebih 2 menit cuma.
Bayangkan umur kita yang 60-70 tahun. Tapi kita semua tertipu, Pak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi. Tidaklah hidup di dunia ini kecuali hanya sekedar permainan, tipu daya. Kita ini tertipu, merasa umur 60-70 belum panjang. Oh tidak, 950 tahun aja lagi ada mau hidup ke dia hidup ikut. Maka panen umatku itu 60-70 tahun. Maka yang hadir subuhnya yang umur 50 10 13 20 10 ya kan siap sih ya sirodu. Dan salah satu tanda orang mau kembali kepada Allah, salah satu tandanya adalah banyak makan. Rata-rata lu kalau Pak Fiuro kena meninggal, dengan orangnya selera makan luar biasa. Cinta dalam dia bekerja. Sampai keluarga ke anak sangka, hai ustaz, aku kira tak boleh. Bila kebu lepas dia baju cukup dengan abah, hanya lupa tinggal tak Allah. Tapi Fiuro kena meninggal tidak ada baju. Makanya kalian aja dengan tanyo yang lele baju buh. Kalian yang lele baju buhnya kalau jadi sebelum datang kiamat kecil buat kita, selagi diberi kesempatan waktu oleh Allah, infakkan hartamu di jalan Allah. Baik-baik. Yang kedua dia kiri jual pada so yang kiri maka amin ya Allah amin. Jadi baik-baik. Ketika khutbah kemarin di Masjid Putih, sudah saya sampaikan fadilah orang yang dermawan. Salah satu hadis yang saya angkat adalah ya Aliyu, wahai Ali, ittaqi da'watas sakhi. Wahai Ali, ittaqi da'watas sakhi. Takutlah akan doa orang yang dermawan. Yang wasiat Rasulullah kepada Ali, hai Ali, benaya ke doa orang yang dermawan. Makna benayanya itu artinya doa orang dermawan itu tidak ditolak oleh Allah. Doa orang yang dermawannya mustajab. Barang siapa di antara kita nyona tetangga rumah tanyo kelikut wi ulun urungi dermawan, jangan zalimi mereka. Baik itu sakit hati urunnya. Karena bila terzalimi dia lalu berdoa, doa orang terzalimi mustajab. Dan mustajab yang kedua karena kedermawanannya. Berarti orang yang terzalimi orangnya dermawan, bila berdoa 2 kali lipat mustajab doanya. Pertama doa terzalimi, kedua doa dermawan. Maka berhati-hati kepada Rasulullah. Menyut tetangga zalim bagaimana dulu? Menyut tetangga zalim, bertabalah kezaliman dengan kezaliman. Nabi bijuk dalam resep. Bila ada tetangga yang zalim, geyu berdoa kepada Allah. Apa bunyi doanya dipenuhi Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah,
Lu berlindung bakrone daripada keburukan tetangga. Piung doa hari mana? Fi dari maqami, di tempat saya maqam tinggal. Fa inna jarat dunia yatahawwal, karena sesungguhnya tetangga di dunia berubah-ubah. Apakah berubah orangnya maupun berubah sifatnya. Tapi tapi dahulu di tanah. Atau berubah sifat, menyusuri tapi gak adanya mati tiga hari tadi kayak budak dia kering. Yang kriat so yang salah dia. Ya. Jadi berubah-ubah. Kalau ada tetangga yang zalim, maka doakan. Baiklah. Hanya jangan baiklah. Tapi long tunggu hana ekwapai doanya. Nemu doa nama bahasa Aceh. Nemu doa nama bahasa Indonesia di jemaah. Cuma beda je pun. Menyono baca nama Arab, je baca rayu tetangga hidup pun. Menyono baca bahasa Indonesia, beda rayu abehnya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tetangga yang zalim. Contoh, kan? Maka bila ada tetangga kita yang dermawan, hati-hati. Doanya mustajab. Itu fadilahnya. Fadilah berikutnya, fa innahu, maka sesungguhnya orang dermawan ini mata athura, kapan-kapan tergelincir. Apakah sikapnya, apakah perkataannya, apakah tubuhnya. Wa akhadallahu biyadihi, Allah segera mengambil dengan tangannya. Artinya Allah hanya dibiarkan urang dermawannya musibah. Jadi fadilah berikutnya, orang yang dermawan dijauhkan daripada musibah. Segera Allah menyelamatkan dengan kekuasaannya. Selamat penyempatnya perlai jauh musibah. Maka jika balik berarti selamanya pakan jauh musibah ya Allah. Kering. Kemudian jadi tadi. Nah perlai jauh musibah dermawan. Apa yang kita tadi ubay mampu. Dermawan ini butuh riyadhah. Dermawan butuh riyadhah, latihan. Hakikatnya manusia itu pelit, kecuali yang tidak pelit para nabi dan rasul. Sedangkan manusia biasa dasarnya pelit. Termasuk yang ngomong ini, dasarnya dia pelit. Mana buktinya? Nah, tengoklah. Setiap bayi yang lahir ke dunia ini tangannya tergenggam. Cipuga riset ini, cipuga penelitian. Tiap bayi lahir ke dunia dengan jarang meregang. Kecuali yang hanya meregang para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah SAW. Sedangkan kita semua lahir jarang menolak. Kri. Urang yang menokri yang telah dermawan. Maka dasarnya kita pelit. Untuk terbentuk jadi orang dermawan, riyadhah, latihan. Dari mana? Dari tidak ada dulu. Kalau sudah ada, sudah terbiasa. Lewat jelek, tribe juga. Cuma kadang-kadang lu kadang kan yang Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 cara culok betul.
Tapi yang virtual itu jarak jauh. Jarak jauh. Pakai virtual itu. Yang lucu juga kadang-kadang hanya damang-damang. Punya kalau habis kalau dulu hanya damang-damang. Jadi belajar dari hana ini, belajar dari tidak ada kita sedekah. Kalau sudah ada sudah terbiasa, itulah riyadhah. Jadi kalau ingin jauh musibah, ayo sedekah. Hanya hana ingin musibah terulang kembali 2004 yang menyayat hati, luka yang sangat mendalam. Seluka-luka jumlah musibah orang Palestina masih belum jauh dengan musibah kita orang Aceh 200 ribu. Palestina berkisar 20.000 sudah. Cuma bedanya apa? Menyautannya alam yang berbicara. Awak Palestina, Israel yang berbicara. Semua itu mendukung kehendak Allah. Cuma sakitnya orang Palestina itu karena ulah manusia yang zalim. Israel laknatullah itu kesombongan mereka. Tapi yakinlah setiap Allah berikan musibah pasti ada sesuatu di balik itu. Hanya hal itu pun akan terjadi. Jadi yang pertama adalah harta tidak lagi bermanfaat bila kiamat sudah datang. Artinya sebelum datang waktu kiamat itu, manfaatkanlah waktunya untuk beramal, infakkan harta kita di jalan Allah. Menancilkan dengan anak yang Allah titip. Di tengah kemajuan teknologi, perlu fokus ekstra ketat konsentrasi kitanya dalam mendidik anak. Tanyanya kadang-kadang terlalu sayang kepada anak di luar batas. Anak anjing anak anjing jero, ada anjing benar yang bilang gede ada yang sampai. Sehingga anak urusi berat rasanya berpisah dengan anak. Pudu anak badaya berat. Kebayangkan yang negatif-negatif. Gimana dulu anak yang ayah bak pesantren, ipa jauh wantri, imana wantri, tuh antri, lamangin, menyatakan tanya tapi ibu depan hotel, keselamatan di cakalang tapi yang dibayangkan negatif-negatif, sehingga berat untuk berpisah dengannya. Biarlah jiwa kita menderita berpisah dengan anak, tapi saat balik kepada Allah bahagia dengan doa anak yang saleh. Daripada tak biarkan tanya berbahagia anak di samping, tapi saat tanya tak balik kepada Allah, tak tinggal anak yang durhaka, tumpah darah ibadah tapi kerana anak hanya gara-gara memperebutkan harta yang securi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsu pasti mati. Di situ digunakan nafsin, nafsu. Jadi setiap orang mati, yang mati nafsu, ruh tidak mati. Kan roh yang mati nafsu. Maka rohnya itu pun orang yang hidup dalam kamunya. Tanya sebagai orang syik meninggal. Maka bila anak yang kita simpan di dunia ini durhaka, orang cik hidup pun siksa kepada orang tuanya bila meninggalkan keturunan yang tidak soleh. Maka anak pun menderita kerinduan dan datang demi untuk anak. Ikut kita dari Allah walita Ustaz Kedua ni Pak Pesantren Magheboh kan dua minum cewek yang ni ada kegelum Pak. Begitu juga dengan kita yang kita titip anak badaya. Ikut dia orang zalim rela hanya sayang
beda konsep sayang. Nah yang konsep sayang jauh yang nah yang konsep sayang berpisahkan dengan anak demi pendidikan dia. Maka segala untuk kiamat usahakan didik anak-anak kita pada dakwah Allah naso baca. Ya sampai baru betul. Kita lanjut aja terus sedikit lagi. Pada ayat 89 Allah berkata illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang selamat ba'ura kiamat adalah urang-urang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Jadi Allah hanya kalian raya atau umat amalnya. Allah hanya kalian besar atau kecil amal kita. Yang Allah kalian adalah innamal a'malu binniyat. Bab niat tanya. Gepegah oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Gepegah oleh Imam Al-Ghazali tanda-tanda urang hati kudo nalima. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tanda-tanda hati seseorang kotor 5. Jadi 5 bohnya wujud ke evaluasi bagi kita. Yang pertama tanda sidra hati kita adalah hana mampu mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Ilmu dia ibu dah ni. Yang pertanda ulangnya nanti udah. Menyobak dengan ceramah cukup rajin. Yang kedua bak safon. Kalau untuk tengku awal yang teruk. Ilmu lengkap. Gepupuk hari. Najib yang jakut. Sebab model-model jakutnya nak macam. Model-model guru ikut majlis taklim nampak macam. Yang pertama yang GP pengajian kuping. Yang kan dengar betul kita manggil ni dia keliung. Yang kedua GD pengajian dinding. Yang kita ramai kita bintin tadi. Kendron tak? Ini pengajian ini coba saya sudah masuk. Salah bekas, salah pengertian. Kendron. GD pengajian di. Yang kelima pengajian jidur. Pengajian tidur. Yang dari rumah kita niat buat ya. Dari rumah ada main. Ijengku hek di pengajian boleh tunggu ngobrol nilai bapak. Ijengku nak kedua-dua saya. Yang penting itu apa? Yang kedua jilis pengajian tulis. Ini yang langgar. Pun yang bukan ijengku tulis. Yang kena jilis. Ini lengkap contoh barang. Jadi tulis yang gua ulang yang bertahan ini. Ini yang pulau ke Tuhan, yang bantal lingka yang gadah lu. Menang lingka merasa apa bahawa anak boleh atau pada duduk dalam pada balik. Itu pengajian. Kita yang nama apa anak-anak itu? Yang pertama dulu kedua. Yang pertama GP pengajian kuping. Contohnya itu banyak duit ya. Jadi ilmu yang kada terpupuk hati. Kata Imam Al-Ghazali ini pertanda hatinya yang kotor. Sebab kekuatan tubuh kita ditentukan oleh hati. Kekuatan untuk fisik sangat ditentukan oleh ruh itu sendiri.
Menyokap lihat 3 hari. Dah buku. Hai termasuk lo yang pernah nyoba. Malah saya 2 kali lebih kotor daripada jamaah. Tidak saya saja penceramah. Bila tidak sanggup mengamalkan apa yang dia sampaikan, selain dia punya ilmu dan dia dakwahkan orang, dia tidak sanggup 2 gel lebih betul lah mati penceramah. Maka perlu dia penceramah tadu terenung, menangislah engkau. Hanya pandai menyusun kata-kata lewat retorika. Tapi hakikat umur pertanda hati betul. Yang kedua, kepegah Imam Al-Ghazali, tanda seseorang hati kotor tidak nikmat dalam beribadah. Ada nikmat. Baca Quran dengan nikmat, zikir tidak nikmat, sholat tidak nikmat. Kadang-kadang begini, lagi ibu menang, kurangnya baca ayat panjang baca. Yang menyumpet-pet dalam sembahyang nyati itu. Kamu disuruh beda apa yang tak dimadu. Yang berarti hati lagi. Jadi ceramah panjang baca, panjang ceramah bukan. Yang kalau habis bahan lagi biung. Yang pertanda tidak nikmat. Hati kotor. Yang lain, tanda seseorang hati kotor banyak menghabiskan waktu yang sia-sia. Lebih waktu ya Allah lebih manfaat daripada yang bermanfaat. Juga dua orang kopi nak dua orang. Alih dua orang pergi ke bayu. Pergi dua orang. Lajum naulun cara pakat dengan cara bayi lah. Pakat kok cara lihat je kopi ya. Dikira yang pakat cara bayi. Rupanya dua sama anak sosok serupai. Dia agak bayi baru pegang ni. Pula pegang ni bayi kok pula. Jadi menyokadu orang kopi dua. Kalau sudah main HP lupa azan. Kecuali ya kita tengok HP, belajar ilmu, belajar dengan ceramah, belajar di Google, karena masalah bermanfaat. Tapi yang sia-sia ini yang menyebabkan hati kotor. Manfaatkan waktu selagi Allah berikan pada amal kebaikan. Fastabiqul khairat. Yang ke-10, tanda seseorang hati kotor adalah masih ada cinta lain dalam hatinya selain Allah. Nah, cinta lain dalam hati selain Allah. Punya perintah Allah, kita ulur-ulur waktu. Mengambil nama duniawi segera. Nah, ini berarti kotor hatinya. Menyuguhi Allah tiada. Menyuguhi pimpinan bagaimana? Berarti hati belum bersih. Masih ada cinta lain dalam hatinya selain Allah. Yang kelima, tanda seseorang hati kotor berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tanya, bak dengar-dengar mandang, awal sapuh. Bak dengar-dengar. Baik berlebih-lebihan. Berpakaian tidak berlebih-lebihan, menggunakan perhiasan tidak berlebih-lebihan. Baju makanan baik berlebih-lebihan. Biasa-biasa. Baik mentang-mentang prasmanan lengkap ubinnya di demam Bandung. Makanan berjalan. Dari ibu sampai kerupuk mana dengar. Ibadah kerupuk katanya dan baju ibu. Baju mana lemah ibu kau di kerupuk. Jangan berlebih-lebihan.
atur pola makan. Ada satu pesan Imam Syafi'i, la ta'kulu illa ta'amat taqi. La ta'kulu illa ta'amat taqi. Jangan makan kecuali makanan orang bertakwa. Ini pesan Imam Syafi'i. Fa inna ta'amat taqi dawa la da'ala. Karena sesungguhnya makanan orang bertakwa obat, tidak ada penyakit di dalamnya. Maka sering dibuka paju-paju yang obatan. Ini dibuji obat karena asal ini tergantung sobi kawi. Menyo yang kawi orang korupsi, orang hendak bertakwa. Yang paju kadang-kadang paju sekedar muda. Karena bisa jadi berubah jadi penyakit. Yang dia obat, yang beri makanan orang bertakwa. Yang undang Pak Imam, yang undang duku-duku, yang undang ulama, yang paju muda. Maka oleh salah usaha pendek kia. Asal murad lautin ni. Tapi terohan nembuh 16 ni. Karena makanan orang bertakwa. La ta'kulu ta'amat la ta'kulu illa ta'amat taqi. Jangan makan kecuali makan orang bertakwa. Jadi kontrol makan kita, jangan berlebihan. Itulah 5 tanda orang hati kotor. Mari kita berusaha membersihkan hati agar amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada besar atau kecil, pada hati kita. Itu yang Allah terima. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kairan kita berupa ulama. Kalau ada sumur ladang, bolehlah kita berupa mandi. Kalau ada umur kita panjang, yuk kita gali sumur sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.